Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin sallallahu wa sallam bihim. Siwalillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi anwarihi fi darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi menuntut ilmu, mencari ilmu faridatun itu hukumnya wajib. Wajib buat siapa kok? Ala kulli muslimin, pada setiap muslim laki-laki. Lalu yang perempuan mana? Tenang, yang perempuan kagak disebutin karena bicaranya kalimat muslim itu muzakkar. Tapi kullu mudzakkarin tadullu ala muannasin lil jami'i. Walaupun enggak disebut nama perempuan tapi ikut masuk ke hadis ini. Kulli muslimin wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Rasul Nabi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu khazainun, ilmu itu bang, khazainun kayak gudang, gudang kotak kayak gudang. Ilmu itu kayak gudang, setiap gudang ada pintunya, setiap pintu ada kuncinya. Nah, kuncinya apa? Mafatihuha, kunci-kuncinya itu si gudang tadi. As-su'alu, nanya. Jadi setiap kali ada majlis Bapak nanya aja. Nah, itu kuncinya ngebuka ilmu dengan nanya. Ala fas'alu, ingatlah dengan nanya tadi. Fa innahu yu'ziru, maka bahwasannya nanya tadi akan dibalas fihi, di dalam pertanyaan arba'atun, 4 balasan atau 4 ganjaran atau 4 derajat. Derajat buat siapa? Yang satu as-su'alu buat as-sa'il, as-sa'ilu yang nanya, wal alimu, dan yang alim. Ada yang nanya, ada orang yang alim, ini dapat derajat di mata Allah Subhanahu wa taala. Wal mustami', dan yang mendengar dapat pahala juga. Wal muhibbu lahum, dan orang yang cinta sama orang alim, cinta sama yang nanya, cinta sama yang dengerin. Kadang-kadang kalau ada yang nanya, Romana, kita mau ngomong baik. Siapa itu nanya? Iya bang, kok pakai gula itu? Siapa itu nanya? Jago banget. Wah, jangan begitu. Padahal nanya nanti dapat berkah dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walayan bagi tidak sepatutnya, lil jahili, bagi orang yang bodoh. Bahasa Arab jahil itu kita maknain bodoh, tapi saya lebih suka itu maknanya awam. Kadang-kadang orang yang jahil, awam, kayak orang-orang kita zaman dulu dah.
berangkat ke Alfamart, ke Indomaret, beli mie 3 bungkus di Bang Indomie doang, masuk ke dalam mau numpang ngadem, masuk ke Alfa, kaki tali sendalnya dilepasin. Nah itu awam tuh, bukan orang bodoh tapi awam, lugu kadang-kadang. Jahil awam, walayan bagi tidak sepatutnya lil jahili bagi orang yang awam ayas kuta, jangan meneng baik. Kalau dia kagak tahu nanya. Ayas kuta, jangan diam ala jahlihi, atas kebodohannya atau atas ketidaktahuannya. Wala, dan tidak sepatutnya juga lil alimi bagi orang yang alim. Oh asatid lah, ini ustaz. Buat orang yang alim, orang yang dianggap sama orang kampung ustaz lah. Jika ditanya ayas kuta, enggak boleh diam ala ilmihi, atas ilmunya si alim. Wa fi hadisi Abi Dzarrin, dan di dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Rasul Abi Dzar, huduru majlisi alimin, hadir di majlisnya orang alim. Hadir di majlisnya orang alim, afdalu, lebih utama, min solati alfi rokaatin, dari solat 1000 rokaat. Bukan main. Datang ke majlis orang alim, duduk di majlis orang alim itu afdal dari 1000 rokaat solat. Ingat ini kok, bukan solat fardu ya, tapi solatnya solat sunnah. Duduk di majlis orang alim. Ini orang alim yang model bagaimana? Nanti diceritain. Diartin aja dulu. Wa iyadati alfi maridin, jenguk orang sakit sampai 1000. Masih lebih afdol juga itu dibandingin sama duduk di majlis model begini. Dibandingin sama ngejenguk 1000 orang sakit, dibandingin sholat 1000 rakaat masih ngetopan duduk di majlis, biar katanya penyakitnya uratnya pada asem juga, mbari blonjor, mbari nyender, orang apa-apa, yang penting duduk. Persoalannya ini yang ngajar alim bukan, kan begitu. Apa sih makna alim? Hati-hati bang, sekarang banyak orang punya statusnya ustadz tapi lagunya kagak semenggah. Iya, agak semunggah. Jadi YouTube pakai telepon deh. Saya sudah nelpon Allah, gitu. Waduh, Allah ditelepon sama dia. Jangan-jangan Allah bikin status di WA itu. Atau kebangetan soong ini, bukan alim pak. Nanti ciri-ciri orang alim ada. Terus wasuhudi alfi janazatin, orang meninggal 1000, bapak sholatin, nengokin, masih kurang afdol juga dibandingin sama duduk-duduk di majlis orang alim. Kalah lebih afdol. Apa sih afdol? Nih jari tengah sama telunjuk sama jari manis nih. Nah yang afdol nih jari tengah nih. Nih kalau disebut afdol ya paling tinggi dah. Paling tinggi dari yang lain. Nah itu namanya afdol. Kita bandingin aja, yang satu ngelihat orang meninggal, satu lagi jenguk orang sakit 1000, satu lagi sholat 1000 rakaat, masih mantepan duduk di majlis orang alim. Masalahnya kita kalau ngebedain ustadz sekarang rada-rada susah. Ustadz yang pakai sanadnya berkesinambungan sama Rasul kadang-kadang kita nggak tahu. Cuma dikasih ciri-ciri nih sama Imam Al-Ghazali. Alim, makna alim dijelasin sama Imam Al-Ghazali. Nah sekarang kita ngomongin ilmunya dulu. Menuntut ilmu itu wajib, mencari ilmu itu wajib. Pertanyaannya, ilmu apa yang wajib?
Ibu kali nyuruh anaknya belajar ilmu bahasa Mandarin, Wong Fei. Wajib kagak? Orang wajib. Bahasa Inggris enggak wajib. Ilmu mantiq, ilmu mantiq, ilmu filsafat wajib enggak? Enggak wajib. Dijelasin nanti sama ulama ilmu mana yang wajib ibu ambil. Ada yang fardu kifayah, ada yang benar-benar wajib, ada. Hati-hati jangan sampai lupa, sebab kadang-kadang kita ngajarin anak lupa sama perkara yang wajib. Di dalam kitab Zubat dinyatakan awwalu wajibin ala kullil insani ma'rifatul ilah. Pertama kali yang wajib diajarkan sama manusia, sama anak-anak kita, sama bini kita, sama ayam bebek kita kok, mengenal Allah. Nah itu tauhid. Zaman dulu kan kita di musola tuh, dilanggar tuh, ada yang bari sholawatan kan, wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawa. Nah itu wajib kok. Kenalin sama anak kita, toh Allah itu ada, neng Allah itu satu, dikenalin. Anaknya ngomong, nya Allah sama Batman mantepan mana nya? Namanya anak-anak, kenalin. Wajib hukumnya kenalin Allah sama anak-anak. Ini musim haji bang. Ada orang berangkat haji, ibu yang belum daftar haji wajib nggak belajar ilmu haji? Orang kagak wajib. Daftar belum, mau berangkat haji, selamat ngelamun. Wajib nggak? Nggak wajib. Nah berarti kalimat wajibnya belajar ilmu tergantung bagaimana pentingnya kita masuk di situ. Ada orang mau sholat, Pak Ustaz saya mau sholat ini, mau belajar sholat. Nah belajar ilmu sholatnya baru wajib. Saya mau bayar zakat Pak Ustaz, coba dijelasin bagaimana cara-caranya bayar zakat. Nah itu baru hukumnya wajib. Lah timbang kangkah kongkoh doang, udah gitu nggak berangkat haji, mau belajar ilmu haji, buat apaan? Maka dia hukumnya nggak wajib. Ada juga yang fardu kifayah. Ini fardu kifayah banyak. Satu orang kali nyambe orang sini, satu orang udah mewakili 100 orang. Yarin dah yang belajar di mengatur ruang. Udin namanya. Aduh Bang Udin, banyak banget nih. Ini malah Udin. Nih Udin, satu orang. Satu kampung kali Jambe ini gang goreng orang ada yang belajar ilmu nahu, dosa semua toh. Dosa kok. Ujuk-ujuk Udin disuruh sama babanya, tong, lu mondok aja dah. Lu berangkat sono ke Yakin kek atau ke sono kek kemana kek, yang penting lu mondok aja. Nah, Udin belajar satu nahu di sini. Ibu udah nggak ada kewajiban lagi belajar ilmu nahu. Belajar sorok kali nggak wajib lagi. Udah diwakili bocah. Udah diwakili sama si Udin biar begini-gini Udin ngetop juga. Belajar dia di situ nahu. Ada belajar nasoro, yang suruh nasron, ada sorok. Sona ya sunu sonoan. Nah dia belajar sorok ya. Belajar lagi bahasa Arab. Ibu kena wajib enggak, udah diwakili sama dia. Nah ini namanya fardu kifayah. Satu kampung nggak belajar jurumiyah, dosa semua gara-gara ada satu orang berangkat mondok beres semua. Nah itu fardu kifayah. Hati-hati emang, kudu ada anak yang mondok.
Ada anak kita yang suruh kita modok buat ngerapin orang kampung kita. Bukan apa-apa kalau yang nyalahin orang kampung lain, ustadz yang lain, kadang-kadang juga rada mangkel. Iya bang, kadang-kadang rada mangkel. Kemarin saya ditanya sama ustadz teman saya, dia nanya, ini ustadz, kiai, dia manggil saya kiai. Benar nggak itu doa nih bapak-bapak yang pada tahlil? Biasakan tahlil doanya hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kita butuh orang alim di kampung pak, biar semuanya rapi, kagak berantem. Walaupun cuma sekedar baca tahlil doang. Ada hamdan syakirin. Ibu-ibu jetong aja. Hamdan. Hamdan yuwafi ni'amahu. Nah, kalau hamdan syakirin ini karangannya ulama deh. Doa hamdan syakirin karangan ulama. Hamdan na'imin karangan ulama. Yang mutawatir yang dari Rasul, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini ada riwayatnya nih. Nah yang ini dua tambahan. Nasi Ustaz lagunya kagak semanggah, lagunya tangil banget dia. Makanya yang kemarin kan kita belajar ya, namanya Fadilatul Ta'allum. Ingat gak Be? Kan ada tasdidnya ya. Ta'allum berarti belajar itu noron baik. Ibu kenal ya kan, masih ingat ya noron ya. SD, SMP, kuliah begitu biar kagak mandek di situ. Jadi orang nggak kenal satu ilmu doang. Kalau dia kenal satu ilmunya lagi, 2, 3, 4 bisa jadi dia nyalain orang Be. Nih contohnya begini. Orang udah banyak-banyak doa di kampung kita, kan udah biasa kan Ustadz Urus nih pakai doa begini. Kagak boleh itu doa pakai begitu. Yang mana? Nih, yang hamdan na'imin. Kenapa nggak bolehnya? Kalau kata dia mau belajar di Munahu, Pak. Kalau kata dia pernah mondok, emang dia dewek yang mondok, saya juga mondok. Na'imin kata dia itu begini. Isim fa'il. Apa isim fa'il? Orangnya doroba, bahwa doribun, doroba telah memukul, doribun yang ngemplang, yang mukul. Orang yang ngasih nikmat. Lah dia ngartinya begitu bang, dia ngartinya begitu. Dia kata na'imin artinya gituan doang kali. Kesian dulu. Na'imin nggak boleh kata dia. Kami memuji kepada orang yang kasih nikmat. Sirik itu kata orang kampung. Nggak boleh. Nih saya kasih tahu nanti buat jawaban buat yang lain. Na'imin dalam bahasa Arab maknanya banyak pak. Na'imin yang pertama na'ama, emang memberi nikmat, oke. Yang kedua namanya na'im bisa jadi artinya tepung, halus. Yang dipakai ulama di sini hamdan na'imin artinya adalah orang gembira. Nah nanti bapak kalau ditanya begitu. Jadi mananya apa? Saya memuji kepada Allah, saya gembira atas nikmatnya Allah. Baru itu boleh. Dia bilang isim fa'il nggak boleh doa begini. Nah orang kata juga mondok jangan sampai di situ doang. Jadi akhirnya orang keberon-beron jadi salah. Tahu keberon-beron? Ke bawah-bawah. Asli mau ngomong begitu abangnya doang. Tuh. Akhirnya kita butuh orang alim. Apa makna alim? Bihar, ilmunya banyak. Nggak ada pak orang kayak begini. Nggak ada dah. Ilmu nahunya oke, ilmu manteknya oke. Oh, kalau zaman dulu kan kita belajar silat komplit ya. Ada Cimande, terus apa lagi tuh? Cikalong,
Saya paling demen itu tuh Pak, Cipoa. Ada ya? Iya itu Cimande, Cikalong, Cipoa tuh. Kita butuh orang alim. Mana alim? Bihar, banyak ilmunya. Nahu oke, tafsirnya oke, ininya oke. Susah nyari kampung kayak gitu kalau kita nggak bareng-bareng. Tapi kita bisa ciriin orang alim. Orang alim biar katanya ilmunya sekecil, tapi dia alim Pak. Deketin tuh orang kayak gitu. Ciri-cirinya pertama, dikasih sen kita sama Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman. Ibu hafal Ar-Rahman? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Sifat yang pertama Ar-Rahman, kasih dan sayang. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Jika orang alim dapat pancarannya dari nurnya Allah, lembut orangnya. Ustadz mengomel baik, lembut, kudu lembut. Lihat kiai-kiai kita yang udah sepuh nggak ngomel-ngomel ya. Ono siapa katanya yang tahlil, katanya kagak mandang gua, kagak diundang-undang gua, bujuk ya. Tandanya orang alim ilmunya nggak nambah-nambah tuh. Sebab kenapa? Nah, nur alim dia dapat pancaran Rahman, kasih sayangnya Allah. Saya ngalamin persoalan-persoalan katanya kiai itu, yang tadi jahil tuh, orang awam kadang-kadang agak semenggah Pak, orang awam tuh. Datang, dia cinta kali sama saya. Cuman orang awam kan membuktikan cintanya kan laguannya dia, terserah dia dah. Kiai, mohon maaf, saya ngeganggu Kiai. Terus, ini bagi saya usaha saya lagi ambruk. Terus, ya bini pulang kampung. Kemarin saya dikejar-kejar sama debt collector, motor belum bayar, kata 3 bulan. Aduh, mana utang bererot. Doain nggak apa-apa Kiai, biar utang saya lunas. Lah, lu yang utang pun yang repot. Kan begitu ya? Wow, orang awam tuh begitu. Maka jatuh di orang alim biasa-biasa aja, santai-santai aja. Ya Pak, sabar. Insya Allah nanti rezekinya datang. Lah dia langsung agak bilang begitu. Lalu yang utang, gue yang repot. Ada lagi, pakai saya mau buka usaha. Terus usaha ini pakai mau bikin ini. Cuman pakai maaf ini. Ngapa Bang? Saya pengen kecampuran duit Kiai katanya. Maksudnya bagaimana? Saya 100.000, jadilah pakai 200.000. Ini mah kagak minjem, ini kagak katanya. Bilang begitu. Supaya apa? Supaya berkah katanya. Supaya berkah. Tuh orang awam begitu. Nggak boleh disalahin karena jatuh di orang alim. Orang alim itu cooling down. Bapak kalau nemuin orang alim, wah udah cocok lah, deketin. Ada orang yang biasa-biasa aja, ilmunya nggak ketahuan. Tapi orang nggak pernah marah, lembut gitu. Jangan-jangan itu orang alim tuh. Orang yang banyak ilmunya makin lama kepancaran tadi tuh sifatnya Allah yang Ar-Rahman. Maka guru-guru kita lemah lembut, pokoknya enak, adem gitu. Ngelihat mukanya aja urusan udah beres. Ngelihat mukanya urusan udah beres. Lah pulang lagi. Pokoknya enak lah. Nah, sifat Ar-Rahman nempel ke orang alim. Terus dalam soal ilmu dia nggak kebingungan. Kita datang sama orang alim, ada jawabannya. Maka kuncinya ilmu yang tadi gudang, kuncinya bapak nanya. Ala fas'alu, ingatlah dengan nanya itu, nanti yang nanya dapat derajat di mata Allah. Yang ditanya dapat derajat, yang dengerin dapat derajat, yang mustami itu tadi, yang cinta sama keempat ini, yang tadi kita bahas dapat derajat di mata Allah. Kenapa lebih afdol orang duduk-duduk di majlis ketimbang sholat 1000 rakaat? Kalau nggak dibedah puyeng malah kita. Lah 1000 rakaat Pak. Bapak pernah 1000 rakaat sholat? Boro-boro orang urat aja pada asem. Ayo dah, sama kita.
Begitu Allahu Akbar, kunci motor di mana? Asar dinyari ulet gan, dia mau nyambel kali asar agak nemu-nemu. Begitu pas maghrib aja Allahu Akbar, oh ulet gan udah pinjam ijah baru ikutan sholat. Ya, tapi orang alim santai, dekat sama orang alim. Dijelasin akhirnya kenapa lebih afdol itu duduk-duduk di majlis bersama orang alim. Satu di antaranya, dikasih ilmu lah kita sama dia. Kalau sholat nggak ada ilmunya, Pak. Kalau ruku nggak tahu ilmunya, mana rukun, maka mana yang bikin sah, mana yang batal, dia nggak tahu sama sekali. Maka salatnya kalau kata Ibnu Ruslan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau orang bikin perbuatan atau dia ibadah tanpa ilmu, maka hati-hati, ditolak nanti ibadahnya. Allahu Akbar, digaruk kan, orang kata kiai katanya timbang garuk aja mah nggak mengapa, asal kentut kagak boleh. Kentut juga yang gede banget. Kalau timbang katanya agak, kagak ada ilmunya, Pak. Malam dia habis begitu sama bininya, tiba-tiba kagak mandi, datang aja subuh di sini, dia sholat, diterima kagak diterima. Karena nggak tahu ilmunya, maka deketin orang alim. Nah, nanya dah, Pak Kiai, saya begini, dijawab sama orang alim. Begitu dijawab sama orang alim, satu bab yang dibahas antara yang nanya sama orang alim, nanti disaksikan di Allah di yaumil qiyamah, direndengin kita sama Rasul, Pak. Ini Rasul di atas, kita di bawah. Oh, itu sama orang alim sama Rasul gara-gara belajar satu bab. Sama orang alim juga dikasih tahu, menghilangkan kebingungan bapak-bapak, ibu-ibu dalam ibadah. Tugasnya orang alim itu mempermudah, Pak, bukan mempersulit. Ingat ya, orang alim tugasnya mempermudah, jangan mempersulit. Bang, saya mau sedekah di masjid Nurul Halal. Saya kagak ada duit, keramik aja. Keramik udah ada. Saya mau dipersulit sama dia. Kalau orang alim dipermudah aja. Ingat cirinya orang alim tadi, lemah lembut, mempermudah urusan ibadah yang bukan mahdoh. Contoh, ada hadis wahil dari sahabat Rasul wahil. Ada hadis Abi Hurairah berkaitan sama kalau sujud, kalau kata yang ini jangan kayak onta. Pernah dengar ini? Kalau mau sujud, Bapak jangan kayak onta, kaki duluan. Hadis yang ini jangan dengkul duluan, tapi tangan duluan. Coba Bapak pikirin. Ayo dah, sujud yang ini tangan duluan, yang ini kaki duluan, yang asam urat ngaku. Ayo dah. Ibu sakit nih, asam urat, minum obat kagak sembuh-sembuh. Allahu Akbar, begitu mau sujud, kenapa nepek? Ya, berarti ibu ini ibunya. Kalau dengkul duluan pakai hadis, saya memilihnya Abi Hurairah aja. Abi Hurairah kan sahih semua. Lah coba dengkul duluan kalau kagak nyungsep. Maka datang ke orang alim, ini boleh dilihat dari kondisi bapak dan ibu sekalian. Kalau masih muda mah dengkul duluan, orang apa-apa. Coba kalau udah hati-hati. Saya kan melihat tadi dari CCTV, begitu sujud apa repek. Maka orang alim seolah-olah itu nggak pede, Bu. Orang alim seolah-olah nggak pede. Kok ini boleh, itu nggak boleh. Ini waktu dikeluarkan riwayatnya Rasul masih gagah, Bu. Dengkul duluan Rasul waktu sujud, Rasul masih tergolong muda. Begitu Rasul udah sepuh, sama
Apa repek? Ibu cinta kali sama Abu Hurairah, soheh lah, silakan. Kalau mau pakai ini hadis itu, dengkul duluan. Malu ngapa katanya sholat, katanya jempalitan begitu. Gue ngikutin Abu Hurairah. Ngapa dengkul duluan? Tak bisa begitu. Tuh datang ke orang alim, akhirnya dipermudah ibadah kita tuh. Maka nanya sama orang alim. Nah, bingung hilang. 3, hati perasaan jadi lembut. Contoh begini, ibu bingung nih, ini Masjidul Falah, gue mau rada resep banget itu sama DKM-nya. Kenapa? Asal ada orang sumbangan, diumumin. Alhamdulillah masuk lagi dari Bang Haji Wani sebesar 1 juta rupiah, mudah-mudahan. Mau resep itu sejuta ya begitu mau ngomongin. Tuh orang awam mah begitu, mau 1 nggak apa-apa. Jatuh ke orang alim lebih tenang. Ada aja jawabannya orang alim mah yang bikin tenang. Begitu besok ada yang sumbang lagi, diumumin lagi. Ada lagi yang komen, sumbangan model begitu mah kalau usah diomong-ngomongin, takutnya riak. Gue malah nyumbang 200.000, ya bukan ngomong-ngomongin. Kemana? Ya ke Masjid Nurul Falah, bukan saya mau Ustaz Uus. Nah itu dia ngomongin. Sama baik. Datang ke orang alim, tahu jawabannya. Bu, Pak, nggak apa-apa diumumin. Riak Ustaz? Iya nggak apa-apa. Kembali sama hati dan perasaan Bapak sekalian. Cuma agama kita memerintahkan kebaikan kudu diviralin kok. Yang namanya kebaikan itu kudu diviralin. Yang nyumbang sebutin aja Bang. Haji Wandi beras setengah sak ya. Masuk lagi, umumin aja karena kebaikan kudu digituin. Kenapa kudu digalak-galakin, kudu diviralkan? Bapak Ibu jangan sampai kalah tuh sama yang saya tadi lewat di Tambun tuh. Saya kan dasar habis ini jam 3 usah terus. Rebahan kita mantul banget di situ pojokan. Tidur di sini. Nah, saya lewat tuh jam 2 tuh. Pulang ngaji lewat Tambun. Tambun dekat kali tuh. Kalau zaman kita kecil mau rada gituan ya. Sekarang penduduk mana begini banget. Nih, segini-segini nih. Wah gila, saya mau lihat. Sayang. Bapak Ibu jangan sampai kalah sama dia. Dia aja loh. Bukan kebaikan diviral-viralkan, bukan kemaksiatan. Lapendos. Diskotik. Lo gede banget tulisannya ini. Di sono. Ada lagi tenbir, tenda biru. Bapak pernah kesana? Diumum-umumin Pak. Padahal kemaksiatan ini. Lapendos diskotik, laki-laki penuh dosa. Berjejer perempuannya Pak. Itu kemaksiatan diviral-viralin sama dia. Lah kita tiba ngumbang 1 juta kagak diviralin. Abang masa kalah sama dia. Ya tinggal perasaan kita aja nerimanya. Maka kudu ngaji. Kalau ngaji hati jadi tenang. Oh begitu jawabannya. Ibu mules. Ketuban udah pecah. Pembukaan udah 19 biji. Diantarin ayah apa ayah ada sakit pada dia. Kalau kata lakinya begini, oh udah kata ke bidan Yani sono di perapatan ke sono aja kita periksa ke sono. Kenapa ibu datang ke sono? Kenapa bapak anterin ke sono? Karena ada bacaannya Pak. Bidan Yani SPK ADM ditulis sama dia kan. Bidan Yani, bapak jadi tahu nganterin orang bunting beranak ke situ. Ya. Nah ini juga sama dia yang maksiat ditulis Pak. Lapendos diskotik, bir segala macam ditulis sama dia. Jadi nanti orang-orang yang mau maksiat kan gak usah pakai bingung, langsung aja kemarin. Ibu yang lagi sakit perut, anaknya segala macam, gak usah nanya, langsung ke bidan. Ini diviral-viralkan sama yang maksiat.
Lah kalau kita timbang di Nurul Falah tuh kayak kurban tuh. Ayo berkurban pakai banner, orang apa-apa bu, oke mal. Besok kalian yang nyumbang, langsung sebutin sumbangan alhamdulillah dari hamba Allah, kan gitu ya. Sebesar 500.000, orangnya nggak bisa sebutin namanya, tapi bawa mobil Terios, tadi ya berarti nggak apa-apa. Mau disebutin kayak orang apa-apa, nggak disebutin orang apa-apa. Tapi ingat, kebaikan kudu diviralkan, kebaikan kudu digede-gedein. Nih Masjid Nurul Falah kan ada menaranya bu. Nih menara nih. Kagak menaranya, bukan kubah tuh, menara yang tempat masjid. Manara. Kenapa namanya manara? Ini namanya cahaya. Dibikin tinggi biar ketahuan apa sih? Ada masjid di sono. Ada kubahnya kubah masjid. Menaranya menara ada. Dari sini akhirnya ulama-ulama harus viralkan. Jangan sampai kalah sama orang yang maksiat malam minggu sampai pagi kok. Saya tadi mau mampir, orang ada temannya. Tuh, berarti orang alim buat masalah jadi tenang, bikin jawaban juga ada, bikin hati dan perasaan adem. Jangan jauh-jauh sama orang alim. Ibu di rumah ada TV? Ada TV? Oh, kaya berarti. Ngapa ibu beli TV? Ini pertanyaan orang awam, jatuh di orang alim, ada aja jawabannya. Kenapa ibu beli TV? Nonton itu ya apa? Kalau saya rasa nonton yang moji itu, yang main voli, cewek. Ya, ketahu banget ya. Siapa namanya itu Pak Ustaz itu yang Yola, tinggi banget orang. Dia makannya jangkrik kali ya. Tinggi banget. Pertanyaannya sederhana Pak, Bang, kenapa kita beli TV? Di rumah digedein, nggak apa-apa, Bapak mau beli TV gede kayak gitu nggak ada masalah. Cuman persoalannya kita nggak tahu jawabannya. Kenapa kita beli TV? Sederhana kita bilang, gue pengen nonton sinetron, atau gue pengen nonton ini aja India, Tum Hi Ho. Ibu tahu Tum Hi Ho kan? Binatang dari India. Tum Hi Ho kan dia masih saudara Misa nama Tumbila itu dia. Nah ini pertanyaan, kenapa kita beli TV? Kan sederhana, jatuh di orang alim, maka disunnahnya dikasih sen mulu sama Allah. Was'alu ahla zikri in kuntum la ta'malun. Sekecil-kecilnya pertanyaan dijawab. Kenapa kita beli TV? Oke, dijawab sama orang alim. Saya juga dari orang alim ini jawabannya. Johor 11:30. Ibu punya cucu, abang punya anak 11:30. Nonton TV dia. Nonton TV di rumah. Begitu nonton TV, anak kita nonton TV. Kita keprak-keprak. Ngomel dah kita. Bang lu nonton TV bae lu katanya begana begini gomelin bocah. Bocah puring. Nonton di rumah tetangganya. Tetangganya contohnya nih. Gue males banget temannya gue nonton TV di rumah, habis gue katanya diomel-omelin gue nonton di rumah dia aja, nonton di rumah tetangga. Tetangganya Johor kagak sholat, asar lewat kagak ditegur anak ibu di situ. Kenapa? Ini anak merasa tenang di alam yang kayak gini bu. Enak kalau di sini nih nonton TV, Johor kagak sembahyang. Asar diantepin aja, enakan di sono katanya. Jadi betah bocah, hati-hati. Begitu pilihan anak kita nyari nonton TV di tempat yang bebas menurut dia, bahaya Pak. Maka itu kita beli TV di rumah. Supaya apa? Dia nonton TV di rumah asal Johor. Begitu asar, berangkat dulu sama asar, tapi nonton TV mah tetap. Bayangkan kalau nontonnya di rumah tetangga, yang tetangga nggak sholat, anak ibu diantepin baik, nyuruh sholat emang bocah siapa? Bocah dia, udah nanan katanya mau sembahyang kayak mau kagak dipikirin bu. Akhirnya kita beli
TV. Buat anak kita nonton, begitu zuhur kita suruh sholat, asar kita suruh sholat. Tuh maksudnya beli TV begitu. Kayak saya nanya sama guru saya, lah kiai bang, wah kiai, TV-nya gede banget. Saya bilang kiai, gede amat TV-nya. Jawabannya ternyata begitu. Di rumah kita ada TV supaya apa? Mengantisipasi anak kita, cucu kita nonton TV di tempat orang yang enggak sholat, bahaya. Maka kita beli TV. Nah, orang alim tadi tuh dia bikin semuanya lebih mudah. Sampai di sini ada yang mau ngasih duit? Kasih duit mana ya? Empok kali mana ya, Empok? Silakan Bu. Buat bisa kalau kagak ditanya pulik nih. Ya, nanya dulu dah. Ngapa? Sampai jam 6 lewat ini, lapar. Dah, orang alim bertugas untuk mempermudah segala tujuan daripada ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Maka duduk di majlisnya orang alim karena ilmu dapat, tenang dapat, segala macam di situ dapat, maka dibandingkan sama orang sholatnya sholat sunnah lebih afdol duduk di majlis dengerin orang alim lagi ngasih pelajaran. Sama orang yang lagi sakit, 1000 orang yang sakit semua. Jangan. Orang sakit ibu tengokin atuh sampai 1000 orang sakit ditengokin, bawa jeruk mah agak nengokin, pahalanya ganjarannya masih kalah sama duduk di majlis bersama orang alim. Meninggal ibu melayat masih kalah juga. Kenapa? 3 itu kalau nggak pakai ilmu bahaya soalnya. Nengok orang sakit udah ngap-ngapan, penyakitnya darahnya songong. Darah songong apa ibu ya? Darah tinggi, hipertensi, penyakit gula, segala macam. Ya maaf aja bang, ini kalau dibawa cepet-cepet gue bisa lewat ini. Lah orang lebih sakit dikasih gitu. Lo orang mikirnya nyesek kan ya. Kemarin itu katanya tangga sakit kok katanya. Kenapa? Jantungnya mau dibebas, mau diambil, dibersihin. Lo kagak lama itu katanya. Kagak lama, mana bininya cakep banget lagi. Punya bini cakep kan ada rese kalau kita mati pak. Iya bener terus. Iya. Kalau bini kita cakep kita mati duluan. Bini kita gerung-gerung. Ada orang yang tajia banyak kok. Udah nggak apa-apa, jangan nangis. Bukan begitu bang, anak saya masih belajar sekolah bang, makanya saya bingung. Ada bang aja. Udah nomornya. Gila, cakep, banyak yang menangin. Ya pengajuan dia. Nah itu kalau nggak diilmuin bahaya, apapun itu tuh bahaya. Maka hidup lebih tenang. Nah duduk sama orang alim. Kapan waktunya ya ngaji? Duduk di majlis, nggak paham mau paham dapat keberkahan, dapat ilmu juga, jadi manfaat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya nggak ada yang nanya ini, tengah-tengir aja abang ini. Iya, ntar besok hari apa nih? Nggak ada yang nanya. Ada nggak Bu? Silakan angkat tangannya dari bapaknya. Kalau nggak ada, saya mewakili nanya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kadang kalau belajar katanya sama orang alim, sama guru yang bersandar, yang ilmunya nyampe, menurut nyambung nyampe Rasulullah. Sekarang juga di viral ini, keturunan Rasulullah. Itu ada yang asli, ada yang palsu, ada yang A dan B lagi viral. Itu mensikapi yang seperti itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Habib palsu ya. Kalau saya begini, kalau kata Imam Al-Ghazali, nanti di bab-bab yang setelahnya, jangan memikirkan sesuatu itu yang kira-kira enggak porsinya kita aja. Kalau saya aja mikirin nasab, ini apa ciri-cirinya orang alim. Ada salah satu yang pendukungnya Wali Songo, apa ya? Pendukungnya Wali Songo. Mana pakai anting be? Ya Allah, pakai anting. Ditanya, kan dia udah gus ya. Pakai gus, pakai anting. Ditanya sama dia, anting itu adalah dalam Islam itu menggambarkan kesenian katanya. Dia punya santri pak, pakai anting. Ya Allah. Persoalannya bukan masalah apanya. Ini ternyata orang nggak alim nih. Orang alim itu kan ketahuan ya ciri-cirinya. Nah saran saya kalau seandainya berkaitan dengan porsinya bukan porsi kita, antepin aja. Saya nantepin aja. Mau ditanya nggak tahu sih. Nasab aslinya nggak tahu. Yang penting seseorang itu yang katanya Habib ngasih ilmu baik, nah ambil aja. Kira-kira kalau misalkan ngasih pelajaran baik, ambil aja. Disikapin dengan baik. Ada yang keras, ya udah nggak usah diterima kerasnya. Ada yang lagi ngasih keilmuan baik, ya diterima gampang-gampang. Jangan dibikin pusing. Lagian kalau misalkan bapak ada Habib, awal asega, saya Habib. Berpengaruh nggak sama hidup bapak? Kira-kira ada Habib berpengaruh nggak sama hidup bapak? Bapak kaya agak, ya begini-gini aja hidup, dimikirin Habib palsu kagak, ngasih makan kagak kan ya. Jadi artinya memikirkan sesuatu yang bukan porsinya kita kagak usah, nggak usah dipikirin dalam. Yang kita pikirin adalah bagaimana kita diri sendiri kita udah ke Allah aja. Kalau ada Habib ini nasabnya begini, sanadnya begini, hati-hati, hampir rata-rata sanadnya orang juga agak mudah dapat. Nih kalau kata orang zaman dulu, kan orang zaman dulu bingung saya ngasih nama ya. Misalkan nih Anwar, atasnya saya Kaseni, atasnya saya Kaimun, atasnya saya mulai kagak enak nih, mulai kagak enak aja. Sama kali di sini ya. Kaimun, Jembreng, di atasnya lagi Kotek, di atas lagi Gebral. Udah kagak asik ini pak. Ya nama kita cakep banget, Anwar Sanusi, anak bapaknya Seni, anunya lagi Kaimun bapaknya lagi Jembreng. Ada lagi Sengke, ya kemarin. Kalau ngeliat kayak gini, nasab kita penting gak pak? Kadang-kadang penting, kadang-kadang enggak. Langsung begitu nasab kita nggak tahu bapaknya kita siapa, bapaknya kita siapa, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, kelar, selesai. Dapat memang secara otomatis kayak ini. Bapak mau merubah atau merevisi akhlak anak-anak ibu, punya anak, akhlaknya mau dibikin bagus, asal ibu bapak jangan berhenti sholat aja. Sholat jangan berhenti pak, nanti otomatis itu ke anak tuh, nanti akhlaknya bagus. Kalau akhlaknya masih badar juga malah lain lagi ceritanya. Kalau mau cerdas, puasa bapaknya secara otomatis. Dalam agama kita juga bisa dinyatakan secara otomatis kayak gini, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Bapak kenal sama yang Kaimun? Udah gak kenal saya. Kenal sama yang lagi atasnya? Udah gak kenal saya. Ini kenal? Gak kenal juga. Nah sekarang nasab ini Asegaf ini atasnya. Ibu kenal kagak? Bapak kenal kagak? Orang yang kita kenal bawahnya. Kan bawahnya ya Habib ini bin ini. Dah sekarang mah nyikapinnya. Kalau dia keluarin ilmu, ambil kalau misalkan itu baik. Sikapinya. Kalau nggak baik ya sudah dibuang aja. Tinggal dipilih doang. Nyari guru yang bersanad,
Iya, saya juga setuju. Sanad saya dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ke Mbah Maimun Zubair ada itu iya saya. Bersanad ya. Kenapa sih harus nyari yang bersanad, Bu? Saya ngomong begini, ini bertanggung jawab nanti guru saya juga kan. Ini murid saya ngomong kira-kira sinkron nggak sama gurunya. Nanti guru saya ngomong sinkron nggak dengan gurunya. Sanad itu menjaga keilmuan maksudnya. Kadang-kadang ada sanadnya dari atas sampai di bawahnya. Ini bocah rada bangor, muridnya rada bangor. Gurunya ngomongnya A lempeng, giran dia B. Udah gitu kayak si guru nggak mengakui ini muridnya. Si murid udah di luar batas nyelempeng. Sanadnya ada. Dia memang muridnya si guru itu. Sanadnya nyambung ke dia. Akhirnya penting gak sanad? Kadang-kadang penting, kadang-kadang enggak. Nah, pengertian sanad diantaranya bisa menjaga kesinambungan ilmu. Kalau nggak bisa menjaga, jangan diambil sanadnya si orang tersebut. Ya, ini Pak Ustadz Uus. Udah yang ngajar itu si Anu aja, Ustadz Anwar. Emang orang mana dia? Oh, lulusan Yaping. Lulusan Yaping gurunya saya kenal banget, Ustadz Suyuti. Ustadz Suyuti nyambung lagi ke gurunya saya. Sanad kita kenal berdasarkan memang kronologi cerita kita. Saya kenal sama Ustadz Abdul Hoyi, kenal Ustadz Abdul Hamid dari kecil. Akhirnya Lijami Ihsanadi mengambil guru berdasarkan dengan Suhro. Suhro udah terkenal. Saya kan terkenal kan. Maksudnya terkenal, Ustadz Hamid kenal saya, Ustadz Abdul Hoyi juga kenal saya, terkenal. Maka diutuslah saya ke sini buat ngaji. Suhro namanya. Jadi sanadnya bagus. Kalau sanadnya nggak bagus, takutnya si murid tidak bisa mencerminkan seorang gurunya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, sekali lagi sikapilah dengan bijak. Kalau ada orang yang nggak pas, sudah jangan dipakai. Kalau yang pas, ambil. Kalau dia keluar dari pantat ayam, ambil jangan. Iya, kalau misalkan keluar dari pantat kiaki kuning, bapak mau bungkus, jangan. Kira-kira begitu. Sanad nasab. Ada lagi Pak yang nanya? Silakan kalau ada yang bertanya. Ya silakan. Siapa itu? Ngapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Boleh, mau terus kasih aja. Boleh. Iya. Iya. Biasa orang zaman dulu mah bukan memang anggap dia tahu akekah, cuman duit orang gablek. Kan begitu. Saya mau ganti katanya sama ayam bisa enggak? Kalau Ibnu Abbas itu Pak, ekstrim Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kalau misalkan nggak bisa korban kambing, yang penting ada yang dipotong. Ayam Ibnu Abbas tuh. Tapi nggak usah dicontoh itu maksudnya. Itu mah ilmu. Orang kita kagak punya duit. Rupanya orang tua kita emang gak ngaji fikih mungkin. Udah gak kesempatan ngaji fikih. Pagi berangkat ke sawah, pulang nyeblok di sawah, sore pulang sawah. Pokoknya udah kagak sempet ngaji aja. Kenapa? Dia gak bilang sama anaknya. Kudunya kan dia bilang, gue mah kagak punya duit buat akekain lo. Ini dia sampai segini. Gedenya lu, gue belum akekain. Nanti kalau lu punya rezeki, biar dulu aja dah. Nah, turun akhirnya. Ya udah kalau gitu Pak, nanti saya akekain sendiri dah. Kan begitu tuh. Akikah ditunda, duit mah udah ada. Cuman kalau kata bininya begini, barengin aja nanti dulu ada. Terus ngapa? Kesana kesini dapat. Kita dapat kurban iya, cuman niatnya neng. Kita niat kurban apa niat akikah? Akikah aja, tapi motongnya pas Idul Adha. Bagaimana? Cakep. Ya, cakep tuh. Ya, ibadat di bang begitu
ini bahasanya medit banget lu katanya. Udah akikah aja, kurban aja. Mana di antara keduanya? Akhirnya ada yang lebih afdol, Pak. Nah, itu afdol, di antaranya yang lebih afdol. Kalau Idul Adha mas tahun sekali, Pak. Ya, nanti begitu Idul Adha udah kelar, lah itu Mpok nggak bisa korban lagi kecuali korban perasaan. Ya, kalau akikah waktunya panjang. Cuman biasanya orang pengen berenang satu pulau pengen dilewatin. Akikah ongkoh motongnya habis Idul kurban. Nah, kiai nyerahnya sama orang awam model begitu. Siapapun kiainya pasti bilang boleh. Yang namanya korban duit iya ya. Amin iya. Ilok sih bilang kalau boleh. Tapi memang boleh. Cuma begitu tadi dipisah-pisahkan aja dulu. Tetap Idul Adha mas tahun sekali dia lebih afdol. Akikah mah waktunya panjang sendiri.